Kota-kota di Tiongkok yang semakin berkembang menghasilkan lebih banyak limbah makanan daripada yang bisa ditampung di tempat pembuangan sampah, dan kecoa bisa menjadi cara untuk membuang tumpukan sisa makanan, menyediakan makanan bergizi bagi ternak, dan ketika serangga tersebut akhirnya mati akan menjadi obat untuk penyakit perut dan perawatan kecantikan. Di pinggiran Jinan, ibu kota provinsi Shandong bagian timur, 1 miliar kecoa diberi makan dengan 50 ton sampah dapur setiap hari, setara dengan berat 7 gajah dewasa. Limbah tersebut tiba sebelum fajar di pabrik yang dikelola oleh Shandong Qiaobin Agricultural Technology, di mana limbah tersebut dialirkan melalui pipa ke kecoa di sel mereka. Larangan penggunaan sisa makanan sebagai pakan babi secara nasional akibat wabah demam babi Afrika juga memacu pertumbuhan industri kecoa. Kecoa juga merupakan sumber protein yang baik untuk babi dan hewan ternak lainnya. Ini seperti mengubah sampah menjadi sumber daya. Khasiat kecoa baik untuk menyembuhkan penyakit mah, luka pada kulit, bahkan kanker lambung. Para peneliti juga sedang mempertimbangkan penggunaan ekstrak kecoa dalam masker kecantikan, pil diet, dan bahkan perawatan rambut rontok. Kuil Gantung, terletak sekitar 60 km tenggara Datong, Tiongkok, di Provinsi Shanxi, adalah salah satu keajaiban dunia yang terlupakan. Berada di tebing Gunung Hengshan, berlawanan dengan gaya gravitasi, bangunan ini terdiri dari 40 ruangan yang dihubungkan oleh lorong-lorong yang memusingkan. Kuil ini konon dibangun oleh seorang biksu bernama Liao Ran pada akhir dinasti Wei Utara, dan dipugar pada tahun 1900. Kuil ini dibangun dengan mengebor lubang di sisi tebing tempat tiang-tiang penyangga kuil dipasang. Menariknya, kuil ini didedikasikan tidak hanya untuk satu agama, tetapi 3 agama, dengan Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha yang semuanya dipraktikkan di dalam kuil dan diwakili dalam 78 patung dan ukiran di seluruh kuil. Tai Chi adalah bentuk seni yang fenomenal, dan seringkali menciptakan suasana damai dengan cara yang lebih efektif daripada kebanyakan teknik meditasi yang ada. Jadi jangan kaget ketika Anda pergi ke Tiongkok dan melihat sekelompok orang terlihat melakukannya di taman. Tentu saja ada beberapa negara lain di mana orang-orangnya dianggap gila karena melakukan hal tersebut. Namun hal tersebut tidak akan terjadi pada orang Tiongkok, tidak mengherankan kalau mereka begitu santai. Lexiaguo adalah salah satu tempat di dunia yang sulit dipercaya keberadaannya. Komunitas internet telah memperdebatkan realitas yang ada, dan banyaknya lahan pertanian telah membuat banyak orang terkejut karena yakin bahwa pemandangan tersebut adalah hasil editan. Tapi ternyata tidak. Luoxiagu, sebuah desa kecil di Tanah Merah Dongchuan, desa penuh warna dan menakjubkan, dan benar-benar ada di Tiongkok Selatan. Hamparan tanaman tumbuh dari tanah merah cerah di lahan pertanian bertingkat ini. Terletak sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, terlihat lautan lahan pertanian dan bunga putih tumbuh dari lahan pertanian yang dipenuhi bercak tanah merah teroksidasi. Panjin, yang terletak di Provinsi Liaoning, Tiongkok, sekitar 6 jam perjalanan dari Beijing, adalah rumah bagi pantai merah yang menakjubkan. Namun berbeda dengan namanya, Anda tidak akan menemukan pasir apapun di sini. Wilayah ini terletak di salah satu lahan basah terbesar di dunia, yang secara ajaib berubah warna menjadi merah indah setiap musim gugur. Warnanya menjadi merah karena spesies siput yang tumbuh di sana dan dapat menyerap kadar garam yang tinggi. Saat menyerap air asin dari laut sekitarnya, warnanya berubah menjadi merah tua. Kita sering menjumpai banyak turis Tiongkok daratan yang berjongkok di jalanan dan di stasiun MTR di Hong Kong. Kita akan takjub dengan bagaimana orang Tiongkok bisa duduk dalam posisi jongkok dalam waktu lama tanpa membuat kaki mereka lelah. Kebanyakan orang bertanya-tanya apakah orang Tiongkok telah menjalani semacam pelatihan ketahanan atau karena sejarah panjang mereka harus menggunakan toilet jongkok di Tiongkok. Di Tiongkok mereka merasa piyama mereka sangat nyaman sehingga banyak penduduk setempat yang bepergian dengan mengenakan piyama. Orang-orang dari segala usia terlihat mengenakan piyama dimanapun mereka mau. Saya telah menyaksikan orang-orang mengendarai sepeda keliling kota, berjalan-jalan santai di lorong-lorong toko kelontong, dan bahkan menikmati hidangan di restoran, semuanya sambil mengenakan piyama. Dalam beberapa kesempatan, saya bahkan menjumpai pria-pria yang berjalan-jalan sore dengan jubah mandi dan sandal. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang China.